jaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan kemenangan. Semoga kita semua menantikan karena amalan dilipat gandakan. Ya pemirsa, saya Mugi Zainal kembali di Jelang Iftar kali ini. Dan temanya insya Allah menarik-menarik untuk kita bahas bersama. Terutama kita yang saat ini masih berada di rumah saja, dengan hadirat Jelang Iftar bisa menambah wawasan dan keimanan kita semua. Ya pemirsa, berbicara mengenai berpakaian wanita muslimah, bagaimanakah yang sesuai dengan syariat Islam? Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat sekali bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama narasumber kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Reza Sarip, Dai Motivator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mugi. Semangat kalau ketemu sama beliau ini, Dai Motivator, jadi baru kata motivator semangatnya tuh luar biasa ya. Ya, dan yang kedua narasumber kita adalah Bapak Suherman MA, beliau aktif sebagai Dai Ambasador ya. Pernah di Korea Selatan juga ya? Sarang yo. Waduh, dan juga beliau masih aktif sebagai guru agama Islam di SMA Negeri 21 Jakarta, dan beliau juga aktif di Komisi Dakwah di ADAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Aduh, saya nggak ngerti. Nanti saya harus belajar bahasa Korea dulu ya. Baik ya, kita hari ini membahas mengenai etika berpakaian wanita muslimah ya. Nah, untuk Pak Suherman, kalau berbicara mengenai busana muslimah ya, ini pasti banyak ini kalau udah berhadapan sama ibu-ibu ya, kemudian juga para hijaber segala macam, pasti pengen langsung bertanya juga nih. Ya, bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pakaian muslimah yang dianjurkan? Baik pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan pakaian atau cara berpakaian wanita muslimah dalam Al-Quran itu ada dua dibahas. Yang pertama dalam Quran surah 24 ayat 31 kita akan dapatkan kalimat wal yadribna bi khumurihinna. Hendaklah kalian menutupi ujung rambut sampai menutup bagian dada. Kata khumur ini jamak daripada khimar. Khimar di sini maknanya adalah kerudung yang menutup dari ujung rambut sampai dada. Kita lihat dalam beberapa kitab tafsir manapun pengertiannya sama semuanya. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam Quran surah 33 ayat 59, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Di sini tidak hanya dipatokkan kepada istri-istri Nabi, kemudian anak-anak putri-putri Nabi,
wa nisa'il mu'minin. Tapi bagi wanita yang masih konsisten terhadap keimanannya, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Setidaknya menutup pakaiannya dari ujung rambut sampai ujung rambut, sampai ujung kaki. Kita bisa dapatkan tafsirannya tidak hanya saja oleh ulama-ulama, ya, para ulama-ulama salaf, bahkan dalam tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan kalimat jalabib itu adalah yang menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki yang nampak hanya kedua matanya saja. Jadi dalam konteks di sini jalabib atau jilbab itu adalah pengertiannya yang nampak hanya mata. Mungkin kalau yang kita kenal sekarang dengan istilah kata cadar, Nikob. atau yang disebut dengan istilah kata nikob. Kalau nikob itu adalah yang tidak nyatu dengan hijabnya, yang tidak nyatu dengan jilbabnya. Tapi kalau jalabib itu adalah yang nyatu langsung. Itulah yang dinamakan dengan jalabib. Seluruh pandangan ulama, bahkan dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan hal yang sama. Jadi cadar itu bukanlah tradisi dari Arab atau tradisi dari Yahudi, tapi itu merupakan perintah dari Al-Quran. Tinggal bagi seorang wanita muslimah mau mengambil yang mana? Yang pertama boleh hanya menutup dari ujung rambut sampai menutup dadanya, atau mau mengambil yang kedua, menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang nampak hanya kedua matanya saja. Yang terpenting tidak lain adalah tidak ada cacian di antara keduanya, yang hanya sebatas menutup dari ujung rambut sampai ujung dadanya saja. Itu bukan berarti belum hijrah, tapi itu adalah proses untuk menuju hijrah. Begitupun sebaliknya, yang hanya sebatas demikian, ada orang yang menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kemudian nampak hanya matanya saja, itu bukan berarti ninja. Tapi itu adalah puncak daripada sebuah keimanan seorang wanita muslimah. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan nanti hidayah-hidayah itu juga banyak didapatkan oleh para wanita muslimah, ya. Ya, baik. Nah, bagaimana nih Gus Reza? Saat ini di dunia modeling ya terutama, dan dunia model juga saat ini, kan banyak sekali nih nuansa corak dari berbagai busana muslimah. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut? Silakan Gus Reza. Allah indah, suka pada yang indah-indah. Itu udah pasti ya. Ya. Jadi keindahan tidak dilarang dalam Islam, tapi keindahan yang masih dalam koridor syariah. Saya ingin memberikan satu ilustrasi pada pemirsa. Ada batu koral, Mbak Mugi, ada batu permata. Di mana kita biasa menemukan batu koral? Di jalanan. Di jalanan. Ada harganya? Ada juga, cuman rendah. Nggak ada harganya batu koral. Dibuang dengan begitu gampangnya, diinjak-injak oleh orang. Oke, tidak ada nilainya. Tidak ada yang namanya batu permata itu di jalanan. Betul. Dia adanya di dalam toko, disimpan dalam kotak yang berlapis. Harganya murah atau mahal? Mahal. Mana lebih mahal, batu koral dan batu permata? Pasti permata. Batu permata. Wanita yang menutup auratnya adalah batu permata. Karena dia ditutup auratnya, dia menjadi mahal. Bahkan tidak ternilai. Dan yang merasakan mahalnya itu siapa? Yaitu adalah orang yang akan menjadi suaminya kelak. Saya kebayang ya, kalau misalnya seorang perempuan dari sejak awal sudah terbuka auratnya, 24 hours bisa diakses oleh publik, bagian-bagian tubuhnya yang harusnya bisa dinikmati oleh suaminya saja, tapi bisa dinikmati oleh semua laki-laki. Pertanyaan saya, nanti yang bakal jadi suaminya dapat apa? Jadi ada perbedaan, Ustaz. Iya. Kalau perusahaan go public, saham makin naik makin tinggi. Iya kan? Iya. Tapi kalau perempuan itu go public, maaf, turun harganya. Jadi tolong maaf, saya sebagai seorang pria sangat menghormati para wanita. Justru penghormatan saya pada wanita, tutuplah aurat Anda sehingga Anda menjadi punya nilai dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Anda jadi batu permata. Itu yang luar biasa. Jadi justru malah meningkat Anda punya nilai. Dan tidak ada yang bisa merasakan kenikmatan dari seorang wanita yang menutup aurat itu adalah kecuali suaminya. Anda bisa buktikan perbedaan suami yang memiliki seorang istri yang menutup aurat dengan baik, dengan yang tidak, pasti akan ada perbedaannya, insya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau mendengar tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Suherman dengan Gus Reza mengenai etika berpakaian wanita muslimah yang juga sesuai dengan ajaran Islam, mudah-mudahan semua mendapatkan hidayah setelah mendengarkan ini. Terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan banyak
banyak sekali faedah yang amalan bisa kita dapatkan. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar, karena kami akan kembali lagi hadir bersama Anda setelah yang satu ini. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Bidadari surgaku. Ya, kembali kita diskusi kembali nih dengan Gus Reza dan Bapak Suherman mengenai tema kita yaitu etika berpakaian wanita muslimah. Ya, Pak Suherman, bagaimana nih Pak? Kadang-kadang kita juga ketemu dengan seseorang yang menutup auratnya tapi akhlaknya berbeda. Nah, ada juga anggapan, aduh nanti dululah, saya pakai jilbabnya belum, hijabnya belum, nunggu hati saya dihijabin dulu. Nah, ini bagaimana menanggapi hal ini Pak Suherman? Silakan. Baik pemirsa Jelang Iftar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tatanan dalam kehidupan kita bersehari-hari, terutama untuk wanita muslimah, semuanya sudah diatur dalam satu tuntunan hidup. Wa qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Satu petunjuk itu tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Maka tadi sebagaimana yang dalam mukadimah saya sampaikan, ada dua etika tata cara berbusana muslimah yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ketika sudah menutup casingnya dengan cara baik, maka kembali lagi kepada akhlak internalnya yang terutama diprioritaskan. Sebagaimana Nabi mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Seorang wanita muslimah itu juga akhlaknya tidak lain adalah sesuai Al-Quran. Kalau casingnya sudah sesuai dengan Al-Quran, maka internalnya pun juga harus sudah sesuai Al-Quran. Lalu menarik tadi pertanyaan, bagaimana kalau saya belum siap, sementara internal saya ini tidak sesuai dengan Al-Quran, sementara saya ingin berhijab? Hakikatnya ini adalah pertanyaan yang sangat keliru. Maka saya awali lebih baik gunakan dulu hijabnya, gunakan dulu jilbabnya,
terlepas dari apapun nanti di perjalanan kita ternyata belum ada bimbingan terbaik, ikhlaskan dengan cara berikhtiar kepada Allah, dan insya Allah Allah akan bimbing kita bagaimana menjadi proses muslimah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal merujuk kepada istri-istri Rasulullah tadi sebagaimana dalam Quran surah ke-33 ayat 59, yaitu para istri-istri Nabi sebagaimana Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang begitu luhur akan ketinggian akhlak-akhlaknya, tidak hanya saja mengikuti aturan yang diinginkan oleh Allah, tapi juga sesuai internalnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, iya, menarik sekali. Jadi dalam arti kata nggak usah menunggu kesempurnaan ya, baru menggunakan jilbab tadi. Karena insya Allah dengan menggunakan jilbab pun menjadi pengingat, ya kan, menjadi pengingat untuk selalu melakukan kebaikan ya. Baik, terima kasih Pak Suherman. Dan untuk Gus Reza, saat ini itu model pakaian busana muslimah tuh banyak sekali trennya, ya, dan itu berbagai macam warna, ya, model segala macam. Nah, idealnya busana muslimah seorang wanita itu yang seperti apa, Gus? Ya. Silakan, Gus. Baik, jadi pemirsa harus ada membedakan antara pakaian yang Islam dengan pakaian yang Islami. Bedanya satu huruf saja, ada huruf I. Ya. Nah, apa yang membedakan pakaian Islam dan Islami? Khususnya untuk busana muslimah ya, yang sekarang lagi ngetren juga di kalangan wanita-wanita. Yang pertama adalah seperti yang diambil dari sebuah hadis Rasulullah SAW kepada Asma binti Abu Bakar. Ya Asma, ketika wanita sudah mencapai usia dewasa, maka tutuplah seluruh bagian tubuhnya, illa hadza wa hadza. Beliau menggambarkan dua bagian, yaitu muka dan telapak tangan. Walaupun nanti ada perdebatan, telapak tangan apakah seluruhannya atau tidak, itu nanti masalah perbandingan mazhab ya. Tetapi saya ingin memastikan bahwa pastikan muka dan telapak tangan tertutup. Itu yang pasti. Yang lain nanti bisa dibicarakan kemudian. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh menyerupai seperti laki-laki. Mohon maaf, misalnya wanita bercelana panjang. Sepahaman saya, ya, mohon maaf kalau saya bukan orang model. Kalau laki-laki itu biasanya pakai celana panjang. Betul. Ya. Tapi kalau wanita melakukan itu, ya, sehingga orang bisa menduga ini kayaknya laki nih, sehingga terjadi tasabuh. Ini juga tidak boleh. Kalaupun harus menggunakan pakaian seperti itu, harus lebih gombrang. Apa istilahnya? Longgar ya? Ya, lebih longgar betul, ya? Dua. Ya. Yang ketiga adalah tidak boleh menggunakan warna yang mencolok. Walaupun ini sangat kasuistik tergantung budaya. Misalnya kalau kita di Malaysia, itu banyak perempuan-perempuan Melayu yang memang pakaiannya justru ngejreng-ngejreng. Dan itu biasa di sana. Betul. Tapi kalau dibawa ke Indonesia, mungkin beda. Akan menjadi pusat perhatian para pria. Nih siapa sih ini perempuan ini pakaiannya ngejreng banget gitu kan. Nah, justru yang memancing perhatian ini justru jadi masalah nanti. Jangan jadi pusat perhatian. Kita kan bukan sedang di catwalk kan. Ya. Ini dalam kehidupan. 3. Yang keempat, tidak boleh membentuk tubuh. Udah rapi, tertutup, hanya muka dan telapak tangan. Ngebentuk tubuh, bagaimana ini? Kayak apa sih namanya? Legging itu apa tuh? Saya kenal istilah-istilahnya. Bahan-bahan legging ya. ya. Allah, Kaos, dari samping gitu. kiri kanan. Itu bentuk tubuh. Ini kan juga bisa memancing syahwat dari laki-laki. Dan kelima adalah transparan. Ya. Tidak boleh membentuk tubuh. Maksudnya sampai mereknya pun kelihatan bagian dalamnya. Ini kan nggak pas ya. Nah maksud saya, soal model, warna, kombinasi, mau model kayak Mbak Mugi yang mau diputer-puter 7 kali, mau pakai tawaf dulu, silakan. Selama yang 5 tadi tidak dilanggar gitu. Baik. Jadi jangan kita juga melarang kreativitas seseorang dalam membuat model-model pakaian, tetapi juga jangan mengabaikan dan menabrak ya, rambu-rambu syariah. Jadi dua-duanya masuk. Iya. Jadi intinya sudah ada semua dalam Al-Quran, panduan juga ya, yang dan juga sudah dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW ya. Mudah-mudahan menjadi panutan dan panduan kita, terutama untuk wanita-wanita muslimah ya. Baik pemirsa, menarik sekali tema kita. Jangan kemana-mana, masih di rumah saja kan? Tetap di rumah dan bersama jelang iftar, karena kami kembali lagi setelah yang satu ini.
Gus dan Pak Herman, menarik sekali ya tema kita membahas mengenai etika berpakaian wanita muslimah ya, termasuk saya lah ya sebagai wanita yang juga terus ingin berproses, belajar dan berbenah, berhijrah intinya ya. Baik, di sini pasti banyak kan para kaum Adam. Ya, kalau bisa please lah Pak kaum Hawa, bagaimana caranya membuat kita juga tidak zinah mata dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita juga sebagai wanita bisa menutup aurat kita. Ya, pesan dari kaum Adam mungkin bisa disampaikan juga oleh Ustadz Gus Reza, ya, dan juga nanti Pak Suherman juga bisa menambahkan ya sedikit ya. Ya, silakan Gus. Ya. Ya, sebenarnya dengan banyak wanita yang berjilbab menutup aurat, kita beruntung. Pertama, kita semakin bertambah sayang dengan istri kita, tidak ada banyak godaan di luar ya. Kemudian yang kedua, kita terhindar dari dosa. Karena yang mau laki-laki, mau ustadz, mau bukan ustadz sama aja. Dia laki-laki dan pasti punya syahwat gitu ya. Cuma bedanya ada yang rada jaim kan gitu kan. Intinya kan semua juga namanya manusia, ustadz juga bisa bikin dosa gitu. Jadi justru dengan ada seperti itu akan membuat kita lebih tertolong. Nah, saya ingin menyampaikan, mungkin bisa menjadi catatan buat para wanita muslimah yang ada di rumah masing-masing. Ketika Anda sudah mulai berjilbab, tolong ingat 5 hal dari kata jilbab itu. Ada 6 hal ya, jilbab. J adalah jujur. Berusaha Anda jujur dengan diri Anda sendiri, jujur pada suami, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, jujur. Ketika Anda berjilbab, maka jadilah Anda orang yang jujur pada Allah, jujur pada suami Anda, dan jujur pada diri Anda sendiri. Jadi saya salut sama orang berjilbab, dia sudah jujur ya sebenarnya. Yang kedua adalah indah. Justru sebenarnya kami dari kaum Adam menyampaikan secara terus terang. Ketika melihat wanita yang berjilbab, menurut saya lebih indah. Ketika melihat wanita yang terbuka auratnya, bahkan sampai vulgar ya, buat saya itu, mohon maaf ya, justru menjatuhkan ya kehinaan buat wanita itu sendiri. Ya. Tidak ada nilainya. Ya. Kemudian yang ketiga, luas. Jangan sampai gara-gara berjilbab membuat Anda lebih kaku dalam berinteraksi dengan manusia. Justru Anda tunjukkan, Anda menjadi ambassador of Islam. Anda menjadi duta besar dalam Islam. Tunjukkan, ini loh, dia nggak usah dakwah tanpa bicara loh. Orang berjilbab itu adalah wanita yang dakwah tanpa bicara. Ini loh, Islam. Dengan pakaiannya itu dia menunjukkan. Dia ada di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi seorang dokter, ada yang menjadi seorang atlet. Dia bisa tunjukkan, wah luar biasa ini. Jilbab tapi tetap bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa. Luas. Ya. Kemudian B, beradab. Beradab artinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Suherman, punya akhlak. Ya. Jangan dengan pakaian itu justru merusak nama baik pakaian itu sendiri. Karena Anda tidak membawa diri Anda loh, Anda membawa nama baik agama. Ya. Kemudian A, anggun. Terserah, ini penilaian orang ya, tapi ini sangat relatif setiap laki-laki. Tapi saya melihat ketika seorang wanita berjilbab, yang saya lihat wanita berjilbab itu orang lebih anggun. Ya. Berkelas, elegan. Ya. Dan yang terakhir adalah berwibawa. Punya karisma. Tidak mudah digoda dan diganggu oleh orang. Karena dia sudah tertutup auratnya. Kalaupun ada yang nekat melakukan, biasanya itu adalah kriminal. Ya. Insya Allah, ya, apakah orang itu tetap akan terangsang syahwatnya ketika dia tidak melihat apapun kecuali hanya muka dan telapak tangannya saja. Ya. Kecuali orang itu sudah punya niatan buruk terhadap wanita tersebut. Tapi kalau sudah terbuka, pasti akan memancing pria untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Itu dari saya. Iya, minimal untuk penjagaan diri seorang wanita. Proteksi. Itu proteksi diri ya. Baik. Ya, silakan Pak Suherman. Ya. Kematian tidak mengenal tua ataupun muda, tidak mengenal kapan dan di mana. Tapi kematian ya'ti mufaja'ah, suatu saat akan datang secara tiba-tiba. Kalau seorang wanita muslimah yang sudah disadarkan oleh Al-Quran belum juga untuk menutup auratnya dengan cara berhijab atau berjilbab, butuh waktu kapan lagi? Bahkan dalam syair Arab mengatakan, aghliq fatughlaq, tutuplah sebelum engkau ditutup dengan kain kafanmu dalam berjilbab. Baik, terima kasih. Ini saya tertenggu nih sampai, wah ini buat bahan koreksi juga sebagai seorang wanita ya. Jadi mudah-mudahan pemirsa pun bisa memetik semua hikmah dari materi kita hari ini ya. Terima kasih banyak Gus Reza dan juga terima kasih banyak Bapak Suherman atas semua materi hari ini yang diberikan. Mudah-mudahan ini juga kembali menjadi amal ibadah kita ya, yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti pemirsa sebagai wanita muslimah sudah ada panduannya yang memandu kita untuk selalu berbusana
suasana yang baik sesuai idealnya dalam ajaran agama Islam, sebagaimana untuk bentuk ketakwaan dan juga penjagaan diri kita sebagai seorang wanita. Kata bijak mengatakan, jadilah seorang wanita seperti matahari yang sebelum memandang matahari sudah tertunduk matanya. Jangan seperti bulan, melihat bulan begitu vulgarnya sehingga mata dengan luangsa melihat keindahan dalam sekejap mata saja. Baik pemirsa, saya Mugi Zainal. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله